Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya sehat ya. Masih semangat kan untuk ibadah hari ini? Harus dong. Nah, hari ini cuaca cerah banget nih. Kakak mau nyiram tanaman dulu ya. Ayo kita siram. Kok semprotannya jadi ini sih? Wah, kakak salah ngambil. Masa kakak nyemprotin tanaman pakai semprotan isi air kotor gini? Waduh. Semoga tanaman kakak nggak mati ya. Daripada sedih, mendingan kita memuji Tuhan dulu yuk. Bagus banget ya pujian tadi, mengingatkan kita untuk gak bosen-bosen, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Nah, tadi masih ingat kakak punya 2 macam semprotan ya. Semprotan yang isinya bening, air bening, sama yang isinya air kotor. Nah, semprotan ini bicara tentang hati kita. Dan ini bagian yang bisa mengeluarkan air itu mulut kita. Jadi kalau isi di dalam hati kita bersih, pasti yang keluar air bersih. Kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang bisa membangun orang. Tapi kalau isi hati kita kotor, pasti yang keluar juga kata-kata yang gak baik, kata-kata negatif, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang nyakitin orang lain. Nah, lidah kita ini adalah bagian yang kecil di dalam tubuh kita, tapi dia bisa mengendalikan hidup kita ya. Seperti dibilang di Yakobus 3 ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi, dari benda kecil ini bisa menyebabkan hal yang besar, mengendalikan suatu hal yang besar. Tahu ini apa? Ya, ini kartu SIM untuk dimasukkan ke dalam handphone ya. Jadi dari benda sekecil ini kita bisa kendalikan handphone yang lebih besar untuk telepon, SMS, atau untuk melakukan yang lain, untuk chatting, untuk nonton YouTube. Nah, jadi dari benda sekecil ini kita bisa mengendalikan benda yang besar ini. Jadi kalau benda kecil ini rusak, kita pasti nggak bisa kendalikan handphone dengan baik, dengan maksimal. Dia jadi nggak berguna, nggak ada nilainya. Nah, sama seperti lidah kita, kecil tapi bisa mengendalikan hidup kita. Kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan dengan perkataan kita yang baik, perkataan kita yang membangun orang lain, perkataan kita yang mensyukuri semua berkat Tuhan, atau kita bisa pakai juga untuk menyakiti hati orang lain, membuat orang lain berantem, atau untuk menyesatkan orang lain. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Nah, Kak Monik juga punya contoh nih. Yuk kita lihat yuk. Hai Kak Hani. Hai juga adik-adik. Nah, contoh berikutnya ini nih. Kak Monik lagi nyetir apa coba nih? Lagi di mana ini? Lagi di mobil ya. Kalian bisa lihat gak nih? Ini apa nih yang Kak Monik pegang-pegang nih? Apa nih namanya? Ini namanya setir mobil ya.
Kita bisa bawa mobil ini ke kanan atau ke kiri. Kita harus menggunakan setir mobil ini hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati, nanti kita bisa nabrak. Kalau kita nggak menggunakan setir ini dengan hati-hati, kita bisa nabrak pohon. Maka yang lebih gawat bisa nabrak orang. Nah, makanya sama seperti lidah. Kalau kalian nggak gunakan dengan hati-hati tuh juga bisa bahaya. Karena bisa nyakitin orang lain. Bisa bikin orang lain sedih karena perkataan kita. Nah, siapa yang mau menggunakan lidah kalian dengan benar? Kalian harus menggunakan lidah kalian dengan benar ya. Perkataan kita itu berasal dari hati kita. Kalau hati kita bersih, otomatis perkataan kita juga bersih. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Hati yang bersih itu bisa diisi dengan sering baca firman Tuhan, terus banyak dengerin lagu rohani, atau baca buku-buku lain yang membangun. Misalnya buku pelajaran, buku rohani, atau yang lain lagi yang baik, yang membangun karakter kita. Tapi kalau hati yang kotor itu karena kita banyak mengisi dengan hal-hal yang tidak baik. Misalnya kita sering nonton sinetron yang isinya kekerasan, yang isinya kebencian, terus kita sering baca komik yang isinya kekerasan juga, atau mungkin ada pornografi, terus kita sering nonton YouTube yang YouTubernya itu suka berkata-kata kasar, berkata-kata yang sia-sia, atau kita suka dengerin lagu yang liriknya gak bagus, atau yang lain lagi. Kita bisa dapat dari berbagai hal yang lain. Seperti apa sih kata-kata yang gak baik itu? Coba kita lihat yuk contoh ini. Aduh, gimana sih hujan mulu? Setiap hari hujan mulu. Basah deh. Tuh kan basah semua. Gimana sih hujannya? Nah, itu tadi contoh kita bersungut-sungut. Itu artinya kita nggak mensyukuri berkat Tuhan. Padahal kalau kita bisa sampai seperti sekarang, itu semua karena berkat Tuhan. Jadi kita, apapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Nah, kalau yang ini contohnya kenapa ya? Ibu kota Jawa Barat itu Bandung. Ibu kotanya Jawa Timur Surabaya. Ibu kotanya Jawa Tengah apa ya? Aduh, aku tuh lupa lagi. Aku tuh emang bodoh deh. Gini aja nggak bisa. Gimana ya? Kalau itu contoh mengutuki diri sendiri, nah itu juga nggak baik. Karena Tuhan sudah menciptakan kita sempurna, baik, dan indah. Kita itu sempurna di mata Tuhan. Nggak ada orang jelek, nggak ada orang bodoh. Yang ada orang malas. Jadi, mulai sekarang kalian harus berhenti mengutuki diri sendiri. Woi, Dut, bukain pintunya dong, Dut. Gendut, jam belakang kan denger, bukain pintunya dong nih. Oh, siapa yang suka ngomong kayak gitu ke temennya? Mungkin awalnya bercanda, tapi kalau kata-katanya kasar dan menyakiti hati teman kita, itu nggak boleh. Sebaiknya kita ganti dengan kata-kata yang lebih enak didengar, atau bercandanya pakai cara lain aja ya. Nah, tadi kalian udah denger ya ceritanya Kak Hani. Tentang apa tadi? Tentang lidah. Sekarang kalian harus bisa menentukan lidah yang Tuhan ciptain ini kalian mau pakai untuk kata-kata yang seperti apa? Apakah mau pakai untuk kata-kata yang membangun orang lain, yang menyenangkan hati Tuhan, atau kalian mau pakai untuk kata-kata yang seperti contoh-contoh tadi tuh? Yang apa tadi tuh? Yang bersungut-sungut. Waktu hujan aja dia bersungut-sungut ya. Nanti dia kalau panas pasti bersungut-sungut lagi. Lalu yang kedua apa? Yang mengutuki dirinya sendiri. Bahkan dia juga ngatain orang lain. Nah, kalian mau memilih yang mana nih? Kata-kata kalian yang seperti apa? Pasti kata-kata yang baik ya setiap hari ya. Nah, makanya kita perlu berdoa sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa menguasai diri setiap hari, menggunakan lidah kita untuk kata-kata yang benar, yang membangun orang lain. Oke, mau ya? Yuk, sekarang kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa memimpin lidah kita setiap hari. Sekarang tutup matanya, lipat tangannya.
Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, karena kami bisa mendengarkan tentang firman-Mu Tuhan mengenai lidah. Tuhan, kami mau supaya setiap hari lidah kami dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ingatkan kami setiap hari, pimpin kami setiap hari, biar setiap hari kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Hai, saatnya kuis. Siapa di sini yang mau hadiah? Nah, gimana caranya supaya dapetin hadiah? Setelah slide yang satu ini, kalian akan diberikan satu kalimat. Nah, kalian harus bisa membacanya, membaca kalimat tersebut dengan cepat. Terus caranya, kalian mesti kirimkan kepada pembina kalian dalam berupa video ya. Siapa yang cepat dia dapat. Ayo, cepet-cepetan, kamu juga mau. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk kirim video ayat hafalan kalian dan challenge-nya yang tadi ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah!